Orang-orang NU tak bermutu, tarifnya sangat mahal sekali. Sekali ceramah 200 juta rupiah. Sungguh luar biasa. Ini adalah berita heboh di dunia maya. Dan ternyata di Google, di berita-berita Google juga banyak sekali yang mengatakan bahwa orang-orang NU tak bermutu. Tarifnya sangat mahal, sekali ceramah bahkan sampai ada yang 200 juta rupiah. Nah, kami sendiri Al-Fakir Alim sebagai salah satu warga NU mengakui itu. Iya, memang mayoritas warga NU itu tidak bermutu. Ya, warganya tidak bermutu sehingga memanggil ustadz yang tidak bermutu juga. Jadi yang memanggil itu siapa? Yang mengundang ceramah itu siapa? Apakah ustadznya itu minta? Ustadznya minta diundang untuk ceramah? Kan rata-rata tidak. Yang mengundang itu warga atau jamaah yang mengundang Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, sehingga para ustadznya seolah-olah bebas menentukan tarif. Nah, hal ini sangat berbeda sekali dengan para ustadz NU. Masih banyak sekali ustadz NU itu yang langsung terjun ke kampung-kampung. Jadi masuk ke kampung-kampung banyak sekali. Mohon maaf, ya kami terpaksa mengaku nih, kami Al-Fakir Alim salah satu mantan ketua lembaga dakwah Nahdlatul Ulama. Kami Al-Fakir Alim salah satu mantan ketua lembaga dakwah Nahdlatul Ulama, ketua LDNU Kota Puntang Kalimantan Timur. Dan kami mohon maaf mengundurkan diri karena apa? Karena begini, tatkala kami melihat pengajian-pengajian di panggung-panggung itu, panitianya Masya Allah biayanya sangat mahal sekali. Dan kami sering zaman dahulu ini ya diundang sana undang sini, tapi ternyata jamaahnya nggak dapat ilmu apa-apa, hanya gerutak-gerutuk doang. Nah, itulah yang menjadikan hati kami menangis. Walaupun kami ketua LDNU tahun 2015 2017 itu kami belum selesai sebenarnya, belum selesai masa jabatan, tapi kami mengundurkan diri. Nah, sebelumnya kami sudah terbiasa jadi sekretaris di LDNU ya, karena kami saat itu masih sangat muda, baru usia 25-26 tahun menjadi sekretaris. Nah, tatkala kami menjadi ketua sekitar usia 35 tahun. Kami menjadi ketua lembaga dakwah Nahdlatul Ulama. Tapi setelah kami menjadi ketua itu kami merasakan, oh ternyata ceramah model begini ini nggak dakwah. Menurut kami nggak dakwah, tidak dakwah. Ini jualan ayat, jualan agama. Karena setiap kami diundang, kalau pas misalnya Maulid Nabi atau acara Isra Mi'raj, itu hampir setiap malam keliling nih. Keliling, panitia mengeluarkan dana sangat besar sekali, tetapi jamaahnya tidak dapat ilmu sama sekali tidak. Dan ini dibudayakan. Makanya mohon maaf, kami akhirnya dituntun oleh murabbi kami, guru kami, untuk menyusun metode cara cepat dan mudah membaca kitab kuning gundul dan harus diajarkan. Dan alhamdulillah, metode cara mudah baca kitab kuning gundul namanya metode Al-Mu'allim. Dan ada lagi metode yang juga sangat mudah cara cepat membaca Al-Quran Karim, namanya metode At-Tawami. Karena kebetulan kami bernama Dawa Mu'allim asli, nama asli kami Dawa Mu'allim, maka metode cara cepat dan mudah membaca Al-Quran namanya metode At-Tawami. Setelah pintar dan pandai membaca Al-Quran, maka lanjut mempelajari kitab-kitab kuning gundul dengan menggunakan metode Al-Mu'allim. Tetapi praktek harus membaca kitab jurumiyah dulu. Tetapi tatkala membaca kitab jurumiyah itu santri yang membaca, bukan kami yang membaca, tetapi santri yang membaca, guru tinggal menanyakan i'rabnya. Tapi sayang tuh, sungguh sayang, kalau umat Islam di Indonesia dia ngajak ngaji serius itu sulit, walaupun digratiskan. Nah, kedua metode itu sering kami cetak menggunakan dana pribadi, dicetak untuk disebarkan kemana-mana. Nah, kadang-kadang panitia ada yang nggak bayar. Nah, sedangkan model ceramah yang sok-sokan begitu, Masya Allah, itu larisnya luar biasa. Ini adalah kebodohan yang selalu dibanggakan. Kebodohan yang selalu dibanggakan. Oleh sebab itulah, guru kami selalu membimbing kepada kami, ayo cerdaskan umat Islam, bareng-bareng kita harus bangkit bareng-bareng. Nah, aneh, setelah kami menyebarkan metode cara cepat membaca Al-Quran maupun metode cara cepat membaca kitab kuning gundul, itu umat Islam justru lari. Padahal dibimbing membaca, dibimbing menulis, dibimbing menghafalkan.
Yang namanya orang belajar itu harus ada membacanya, menulis, menghafal. Lah orang belajar kok cuma mendengarkan ngaji kuping doang dari dulu sampai sekarang. Dari zaman dulu sampai sekarang nggak mau naik derajat, nggak mau naik derajat. Pokoknya ngaji kuping. Itu pun katanya sudah bagus. Iya, daripada nggak ngaji begitu. Dan standarnya itu daripada nggak ngaji, daripada maksiat. Ini kan kualitas paling bobrok. Kalau standarnya daripada nggak ngaji, daripada maksiat. Kita ini sudah Islam sejak dulu, dah. Kita sudah Muslim sejak dulu. Agama Islam nyebar di Indonesia sudah sejak dulu, sejak 1500. 1500 sekarang sudah 1000 berapa ini? 2000 nih. Sudah 500 tahun lebih Islam menyebar di Indonesia. Kualitas umat Islam di Indonesia masih seperti ini. Ini kan sangat membagongkan. Dan aneh, umat Islam tuh kalau diajak ngaji serius sekali lagi pasti lari. Tapi setelah mereka menjadi korban, ya korban ustadz-ustadz seperti itu, ustadznya yang disalahkan, dibully di mana-mana. Ini kan sungguh luar biasa. Nah, kalau kita mau revolusi nih, revolusi mental terutama warga Nahdiyat, ya ada pertanyaan yang harus jawab. Mengapa sembarangan mengundang para ustadz yang ilmunya belum mendalam untuk mengisi ceramah agama? Jika niatnya hanya hiburan, hura-hura, senang-senang, mengapa tidak mengundang grup-grup komedi atau grup-grup pelawak saja? Dan jika niatnya mengaji nih, mengapa tidak mengundang para ulama yang menguasai banyak kitab? Karena begini nih, kaum muslimin wal muslimat di Indonesia harus tahu. Ini standar gampang. Karena kitab-kitab paling dasar yang menjadi panduan ilmu agama Islam di Indonesia itu sudah sangat jelas. Ini kaum muslimin wal muslimat harus tahu nih. Misalnya untuk Al-Quranul Karim, para mubalik yang diundang ceramah itu minimal sudah menguasai dan mampu mengajarkan tafsir Jalalain. Itu minimal. Tafsir Jalalain itu paling ringkas. Nah, syukur-syukur bisa tafsir Ibnu Katsir. Syukur-syukur bisa mengajarkan tafsir Al-Qurtubi. Syukur-syukur alhamdulillah bisa mengajarkan tafsir At-Tabari, tafsir Al-Kabir, Mafatihul Ghaib dan yang lain-lain. Itu standar minimal. Yang hadisnya minimal Bulughul Maram. Ini hadisnya minimal Bulughul Maram. Ya Al-Arba'in Nawawiyah, yaitu kan hadis cuma sedikit. Ya minimal Bulughul Maram lah. Kemudian naik Riyadhus Shalihin, ngaji kitab Al-Adhkar. Fikihnya ya enggak harus Fathul Qorib, ya minimal harus Fathul Mu'in karena sudah diundang ceramah. Kalau hanya Fathul Qorib itu kan hanya untuk pribadi, bukan untuk konsumsi ceramah. Ini ceramah, maka fikihnya minimal Fathul Mu'in. Syukur-syukur plus ya hasiahnya ya Anatul Thalibin lah. Syukur-syukur madzhab 4 bisa. Nah, akhlaknya minimal Bidayatul Hidayah. Ini adalah kitab-kitab standar minimal. Lah kalau ini belum dikuasai jangan diundang, begitu ndak caranya, ya.